mengisahkan kisah haru terbaik yang pernah ada, bagaimana jadinya jika Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, menyamar menjadi seorang TKW di Arab Saudi. Dituduh mencuri, ia dijatuhi hukuman mati. Akankah hukuman pancung bisa melukai Nyi Roro Kidul? Bagaimana kelanjutan kisah menarik ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita menjerit penuh haru. Di sebuah kerajaan magis yang tersembunyi di Samudra Hindia, terdapat sosok agung bernama Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Selama berabad-abad, ia menjaga harmoni antara alam dan manusia. Namun, seiring dengan bertambahnya zaman, manusia mulai melupakan peran alam. Pencemaran laut, eksploitasi sumber daya, dan pengabaian terhadap kebijaksanaan leluhur telah mengusik ketenangan hati sang ratu. Dalam kekecewaannya, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk menyamar dan turun ke dunia manusia. Ia ingin memahami bagaimana manusia di zaman modern memandang hidup dan memperlakukan sesama. Berkat kekuatan magisnya, ia memilih identitas sebagai seorang tenaga kerja wanita, TKW, bernama Siti Nurhayati, seorang perempuan sederhana yang berasal dari desa pesisir Jawa. Dengan segala persiapan, ia meninggalkan istananya dan memulai perjalanan ke Timur Tengah, tepatnya Arab Saudi. Setibanya di Arab Saudi, Siti bergabung dengan sekumpulan pekerja migran lainnya. Meski hatinya berat meninggalkan laut, ia memahami bahwa perjalanan ini adalah cara terbaik untuk melihat realitas dunia. Ia bekerja di sebuah keluarga kaya raya di Riyadh sebagai pembantu rumah tangga. Tugasnya meliputi membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak-anak majikan. Awalnya, kehidupan berjalan biasa saja. Siti, dengan kecantikannya yang memikat, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Namun, ia selalu menjaga sikap rendah hati dan sopan, sehingga tidak ada yang mencurigai identitas aslinya. Keluarga majikan sering memuji hasil kerjanya yang luar biasa. Namun, seperti banyak kisah TKW lainnya, tidak semua berjalan mulus. Majikan Siti ternyata memiliki sisi gelap. Ia adalah pria yang kasar dan sering memperlakukan pekerjanya dengan semena-mena. Tidak jarang, ia melayangkan amarah kepada Siti karena alasan sepele. Namun, Siti tetap tabah. Ia tidak ingin mengungkap kekuatannya yang sebenarnya, karena ia terikat sumpah untuk menjaga penyamarannya hingga ia menemukan alasan yang tepat untuk turun tangan. Suatu hari, sebuah tragedi terjadi. Sebuah perhiasan mahal milik istri majikan hilang dari rumah. Tanpa penyelidikan mendalam, Siti langsung dituduh mencurinya. Ia mencoba membela diri, tetapi tuduhan itu terlalu kuat. Majikannya, dengan penuh amarah, melaporkan Siti kepada pihak berwenang. Proses hukum berjalan cepat. Siti dihadapkan pada pengadilan, tetapi sebagai pekerja asing tanpa kuasa, ia tidak memiliki banyak pembelaan. Semua bukti tampaknya mengarah kepadanya, meskipun sebenarnya ia tidak bersalah. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ini adalah ujian dari alam semesta atau ada tangan lain yang bermain. Hakim memutuskan Siti bersalah dan menjatuhkan hukuman mati dengan cara dipancung. Sebagai penguasa samudra yang agung, ia tidak gentar terhadap ancaman ini. Namun, ia memilih untuk tetap mengikuti prosesnya, menjaga penyamarannya, dan menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan kebenaran. Di penjara, Siti merenungkan perjalanannya. Ia mendengar isak tangis dari sel-sel lain, pekerja migran yang juga menjadi korban ketidakadilan. Hatinya tergugah. Ia sadar bahwa banyak perempuan seperti dirinya yang diperlakukan tidak adil. Mereka meninggalkan tanah air untuk mencari nafkah demi keluarga, tetapi malah menghadapi kekerasan dan penindasan. Pada malam menjelang eksekusi, Siti mengadakan semacam doa dalam keheningan. Ia memanggil kekuatan laut, meminta bimbingan dari para leluhur, dan berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia akan membawa perubahan bagi mereka yang tertindas. Sebuah gemuruh halus terdengar di kejauhan, seolah-olah samudra merespons panggilannya. Keesokan paginya, Siti dibawa ke alun-alun untuk menjalani hukumannya. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan eksekusi. Beberapa melihatnya dengan rasa iba, sementara yang lain hanya menganggap ini sebagai tontonan biasa. Pedang algojo bersinar tajam di bawah terik matahari, siap menebas leher Siti. Namun, dalam hati, ia tetap tenang. "Aku adalah bagian dari alam," gumamnya pelan. Dan alam tidak akan pernah tunduk pada kezaliman manusia. Ketika pedang terangkat, tidak ada yang menyangka bahwa keajaiban akan segera terjadi. Pagi itu,
Suasana alun-alun di Riyadh begitu mencekam. Ribuan mata tertuju pada seorang wanita berpakaian sederhana, duduk tenang di atas panggung eksekusi. Di depan Siti Nurhayati, sang algojo berdiri dengan pedang besar yang mengkilat, siap melaksanakan perintah hukum. Penonton tak tahu bahwa wanita ini sebenarnya adalah Nyi Roro Kidul, sang ratu penguasa Laut Selatan yang menyamar. Penonton menahan napas ketika algojo mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Matahari pagi memantulkan cahayanya pada bilah tajam itu. Siti, dengan tenang, memejamkan mata. Dalam keheningan batinnya, ia memanggil kekuatan samudra, memohon restu dari leluhur untuk menunjukkan kebenaran tanpa melanggar sumpah penyamarannya. Saat pedang itu meluncur dengan kecepatan tinggi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pedang itu seolah-olah menghantam baja tak kasat mata dan terlempar dari tangan algojo, terpental jauh ke tanah. Penonton terperangah. Algojo, yang terbiasa menjalankan eksekusi tanpa kendala, tampak kebingungan. Ia mengambil pedang itu kembali, mencoba untuk kedua kalinya. Namun, pedang yang sama kembali terpental, kali ini dengan suara gemuruh yang membuat tanah sedikit bergetar. Beberapa penonton mulai berbisik, ini pertanda apa? Apakah ia seorang suci? Bahkan algojo mulai ketakutan. Ia melirik hakim, yang tampak ragu namun tetap memerintahkan agar hukuman dijalankan. Algojo memanggil dua asistennya untuk membantu menahan Siti, meskipun sebenarnya ia tidak melawan sama sekali. Dengan gerakan penuh tenaga, ia mencoba lagi. Tapi kali ini, bukan hanya pedangnya yang terpental. Sebuah hembusan angin kencang tiba-tiba muncul entah dari mana, mengguncang panggung eksekusi. Penonton menjerit ketakutan, sebagian besar melarikan diri dari alun-alun. Langit yang sebelumnya cerah berubah kelam. Awan hitam menggulung cepat, dan suara gemuruh petir terdengar di kejauhan. Siti tetap tenang, namun dalam hati ia tahu bahwa alam mulai menunjukkan keberpihakannya. Ia tidak ingin membongkar identitasnya, tetapi keadaan memaksanya untuk memberi peringatan kepada mereka yang telah berlaku semena-mena. "Aku tidak pernah berniat melawan hukum manusia," katanya dengan suara yang tiba-tiba terdengar lebih kuat, menggetarkan udara di sekitarnya. "Namun, aku adalah bagian dari alam, dan alam tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan berlangsung." Melihat keajaiban yang terjadi, sang algojo akhirnya menjatuhkan pedangnya ke tanah. Dengan lutut gemetar, ia bersujud di depan Siti. "Ampuni aku hanya menjalankan tugas. Aku tidak tahu bahwa ini adalah ketidakadilan," katanya dengan suara parau. Hakim, yang menyaksikan semua ini, tampak ketakutan. Ia memerintahkan agar Siti dibawa kembali ke penjara, tetapi tak seorang pun berani mendekatinya. Bahkan para penjaga mundur perlahan, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita yang mengenakan pakaian tradisional Arab muncul dari kerumunan. Ia adalah seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah majikan yang sama dengan Siti. Dengan suara lantang, ia berkata, "Aku tahu kebenarannya. Siti tidak bersalah. Perhiasan itu dicuri oleh majikan kita sendiri, tetapi ia menyalahkan Siti untuk melindungi reputasinya." Pernyataan itu mengguncang semua orang. Hakim tampak terkejut, tetapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, badai yang melanda tiba-tiba berhenti. Langit kembali cerah, dan suasana menjadi hening. Penonton yang masih bertahan mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa mereka hampir menjadi saksi dari sebuah tragedi yang dipenuhi ketidakadilan. Meski kebenaran mulai terungkap, Siti merasa bahwa misinya belum selesai. Ia tahu bahwa dirinya harus membawa perubahan besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua pekerja migran yang mengalami nasib serupa. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata kepada hakim, algojo, dan semua orang yang hadir, "Ini bukan tentang aku. Ini tentang mereka yang kalian perlakukan seperti budak. Alam telah memberi peringatan hari ini, tetapi peringatan ini tidak hanya untukku, ini untuk kalian semua." Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara deburan ombak yang keras, meskipun Riyadh terletak jauh dari laut. Penonton, yang tadinya masih ragu, kini benar-benar percaya bahwa Siti adalah sosok yang dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Hakim, dengan gemetar, akhirnya mencabut hukuman mati Siti. Ia memerintahkan penyelidikan ulang terhadap kasus tersebut, meski dalam hatinya ia tahu bahwa reputasinya sendiri akan hancur jika kebenaran sepenuhnya terungkap. Setelah dibebaskan, Siti memutuskan untuk meninggalkan Arab Saudi.
Ia merasa bahwa penyamarannya telah cukup. Namun, sebelum kembali ke laut, ia menyempatkan diri untuk berbicara dengan para pekerja migran yang masih tertahan di sana. Ia memberi mereka kekuatan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan, serta menjanjikan bahwa perjuangan mereka tidak akan dilupakan. Ketika akhirnya ia kembali ke Samudra Hindia, Nyi Roro Kidul membawa pelajaran yang begitu dalam. Dunia manusia penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan, tetapi harapan selalu ada. Ia bersumpah untuk menjaga keseimbangan, bukan hanya antara alam dan manusia, tetapi juga di antara sesama manusia itu sendiri. Setelah kembali ke istananya di dasar laut, Nyi Roro Kidul tak dapat melupakan apa yang ia lihat dan alami selama penyamarannya. Penderitaan para tenaga kerja wanita, TKW, yang diperlakukan semena-mena menjadi bayang-bayang yang terus menghantui pikirannya. Ia merasa bahwa dirinya bukan hanya penguasa laut, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka yang lemah dan tertindas. Di istananya yang megah, para penjaga laut menyambut kepulangannya dengan penuh hormat. Namun, mereka segera menyadari ada perubahan pada sang ratu. Ia tampak lebih bijaksana, tetapi juga lebih tegas. Ia memanggil penasihat-penasihatnya untuk mengadakan pertemuan besar. Dalam pertemuan itu, Nyi Roro Kidul menceritakan pengalamannya di dunia manusia. Ia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh para pekerja migran, khususnya perempuan. Ia menjelaskan bagaimana manusia sering lupa akan kasih sayang dan keadilan, memilih untuk mengejar kekuasaan dan harta tanpa peduli pada sesamanya. Keseimbangan dunia telah terganggu, katanya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Bukan hanya alam yang dirusak, tetapi juga hati manusia. Jika ini dibiarkan, maka kehancuran akan datang tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada makhluk-makhluk yang hidup di bawah perlindungan laut. Para penasihatnya terkejut mendengar pernyataan itu. Salah satu dari mereka, Dewa Laut Kidang Samodra, bertanya, "Apa yang ingin Paduka lakukan untuk mengembalikan keseimbangan ini? Bukankah tugas kita hanya menjaga lautan dan makhluk di dalamnya?" Dengan penuh keyakinan, Nyi Roro Kidul menjawab, "Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Alam tidak terbatas pada laut saja. Kita adalah bagian dari dunia yang lebih besar. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk melindungi mereka yang tertindas, baik di laut maupun di darat." Nyi Roro Kidul memutuskan untuk menghimpun kekuatan alam yang tersebar di seluruh Nusantara. Ia memanggil para penjaga gunung, roh hutan, dan makhluk-makhluk gaib lainnya untuk bersatu dalam sebuah aliansi. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan kembali, baik untuk manusia maupun alam. Salah satu panggilan pertamanya adalah kepada Nyi Blorong, sosok legendaris yang dikenal sebagai pelindung wanita. Nyi Blorong, meskipun sering digambarkan sebagai makhluk yang penuh tipu daya, memiliki hati yang lembut terhadap mereka yang lemah. Ia menyambut panggilan Nyi Roro Kidul dengan sepenuh hati. "Aku tahu rasa sakit mereka," kata Nyi Blorong. "Wanita sering menjadi korban, tidak peduli di mana mereka berada. Aku akan mendukungmu sepenuhnya." Selain itu, ia juga memanggil Nyai Pohaci Sanghyang Asri, Dewi Kesuburan dan Pelindung Sawah. Nyai Pohaci, dengan penuh kasih, setuju untuk membantu Nyi Roro Kidul. "Manusia telah lupa bagaimana mereka bergantung pada alam," katanya. "Aku akan mengingatkan mereka melalui kesuburan dan kehidupan yang mereka nikmati." Dengan pasukan alam yang telah terbentuk, Nyi Roro Kidul mulai menghantarkan pesan-pesan keadilan melalui tanda-tanda alam. Ombak yang tiba-tiba menggulung di Laut Selatan, badai yang muncul tanpa diduga, dan gempa-gempa kecil mulai terasa di seluruh Nusantara. Namun, ia tidak ingin membawa kehancuran. Setiap tanda yang ia berikan dirancang untuk membuka mata manusia, mengingatkan mereka akan pentingnya keadilan dan kasih sayang. Di Arab Saudi, tempat ia menjalani penyamaran, kabar tentang keajaiban di alun-alun Riyadh mulai menyebar luas. Para pekerja migran dari berbagai negara yang tertindas mulai berani berbicara tentang ketidakadilan yang mereka alami. Inspirasi yang ditinggalkan Nyi Roro Kidul menjadi api kecil yang membakar semangat perubahan. Di tanah Jawa, para nelayan yang sering memuja Nyi Roro Kidul merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ombak terasa lebih lembut, seolah-olah laut merespons doa-doa mereka dengan penuh kasih. Mereka mulai mengadakan ritual untuk memohon bimbingan dan meminta perlindungan dari Sang Ratu. Nyi Roro Kidul juga mengirimkan pesan kepada para pemimpin dunia melalui mimpi-mimpi yang mendalam. Di dalam mimpi itu, mereka melihat dirinya sebagai sosok yang agung dan berwibawa, berdiri di atas laut yang tenang.
Ia berbicara kepada mereka dengan suara yang menggetarkan hati. Ketidakadilan tidak akan dibiarkan tanpa balasan, katanya. Jika kalian terus menindas yang lemah dan melupakan keseimbangan, maka alam akan bangkit melawan kalian. Tapi jika kalian memilih jalan kasih sayang dan keadilan, maka aku akan melindungi kalian dengan seluruh kekuatanku. Banyak dari pemimpin itu yang terbangun dengan rasa takut, tetapi juga dengan kesadaran baru. Beberapa dari mereka mulai mengubah kebijakan, terutama terkait perlindungan terhadap pekerja migran dan perbaikan lingkungan. Di dasar laut, Nyi Roro Kidul merasakan bahwa usahanya mulai membuahkan hasil. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ia melihat ada secercah harapan. Manusia mulai memahami bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa menjaga hubungan dengan sesama dan dengan alam. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Dunia ini masih penuh dengan tantangan, dan ia harus terus memimpin perjuangan untuk menciptakan keseimbangan. Ia bersumpah, dengan seluruh kekuatan laut yang ia miliki, bahwa ia tidak akan berhenti hingga dunia manusia benar-benar memahami arti keadilan dan kasih sayang. Keseimbangan perlahan mulai terlihat di berbagai penjuru dunia. Namun, perjalanan Nyi Roro Kidul belum selesai. Ia memahami bahwa perubahan membutuhkan waktu dan perjuangan panjang. Di istananya yang megah di dasar Samudra Hindia, sang ratu menyusun langkah terakhir untuk memastikan pesan-pesannya tidak hanya menjadi angin lalu, tetapi tertanam di hati manusia. Nyi Roro Kidul memutuskan untuk mengadakan ritual besar, melibatkan semua penjaga alam yang telah ia kumpulkan. Dari penjaga gunung hingga pelindung hutan, semua hadir dalam pertemuan agung itu. Tujuannya adalah menciptakan satu peringatan besar yang tidak bisa diabaikan oleh umat manusia. Aku ingin manusia memahami bahwa apa yang mereka lakukan pada sesamanya dan pada alam akan kembali kepada mereka, katanya kepada pasukannya. Kita tidak akan membawa kehancuran, tetapi kita akan membuat mereka sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka. Ritual itu dilakukan di titik terdalam lautan, tempat di mana energi alam semesta terkumpul. Dengan mantra-mantra kuno, Nyi Roro Kidul memanggil kekuatan laut, angin, dan bumi untuk menciptakan fenomena alam yang luar biasa. Ombak besar menggulung di berbagai belahan dunia, tetapi tidak membawa kehancuran. Angin bertiup kencang, tetapi hanya cukup untuk menggetarkan hati manusia. Gunung-gunung bergetar ringan, mengingatkan mereka akan kekuatan bumi yang sebenarnya. Di Arab Saudi, tempat di mana Siti Nurhayati pernah hampir dihukum mati, badai pasir tiba-tiba melanda kota-kota besar. Namun, badai itu tidak menimbulkan korban jiwa. Sebaliknya, ia meninggalkan formasi pasir yang membentuk tulisan dalam bahasa Arab. Keadilan adalah untuk semua, tanpa batas. Di Indonesia, pantai-pantai yang terkenal dengan keindahannya mendadak dipenuhi oleh bunga-bunga laut yang membawa pesan serupa. Para nelayan yang memuja Nyi Roro Kidul mengerti bahwa ini adalah peringatan sekaligus pesan cinta dari penguasa laut. Fenomena ini mengguncang hati banyak orang, termasuk para pekerja migran yang pernah mengalami penindasan. Mereka mulai bersatu, membentuk komunitas global untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kisah Siti Nurhayati, yang ternyata memiliki perlindungan dari kekuatan alam, menjadi inspirasi utama gerakan ini. Di Arab Saudi, investigasi atas kasus Siti dibuka kembali. Bukti-bukti baru muncul, mengungkap bahwa tuduhan terhadapnya adalah fitnah. Majikannya yang sebenarnya mencuri perhiasan itu dipaksa mengakui perbuatannya. Nama Siti dibersihkan, dan pemerintah setempat mulai memperketat perlindungan hukum bagi para pekerja migran. Di Indonesia, para nelayan mulai bergerak untuk melestarikan laut mereka. Mereka sadar bahwa menjaga laut adalah cara untuk menghormati Nyi Roro Kidul. Gerakan ini menyebar ke seluruh negeri, melibatkan masyarakat luas dalam upaya konservasi. Di dasar laut, Nyi Roro Kidul menyaksikan semua ini dengan hati yang penuh haru. Ia tahu bahwa usahanya mulai membuahkan hasil. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanannya belum selesai. Manusia masih memiliki kecenderungan untuk melupakan pelajaran yang telah mereka dapatkan. Ia berdiri di tepi istananya, memandang ke arah cakrawala. Di sana, ombak berkilauan di bawah sinar matahari, seolah-olah memberi salam kepada sang ratu. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, ia berbicara kepada lautan dan semua makhluk yang mendengarnya. Perjalanan ini belum selesai, katanya. Aku adalah bagian dari dunia ini, seperti kalian semua. Selama ada ketidakadilan, aku akan ada.
Selama manusia melupakan kasih sayang, aku akan mengingatkan mereka. Dan selama laut ini tetap berombak, aku akan menjaga keseimbangan. Nyi Roro Kidul tahu bahwa dirinya tidak bisa terus campur tangan secara langsung. Namun, ia telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Kisahnya sebagai Siti Nurhayati telah menginspirasi banyak orang untuk berjuang melawan ketidakadilan, tidak hanya di Arab Saudi tetapi juga di seluruh dunia. Laut, gunung, dan hutan menjadi saksi perjuangannya. Waktu terus berlalu, tetapi pesan Nyi Roro Kidul tetap hidup. Setiap kali ombak menggulung di pantai selatan, orang-orang mengingatnya. Mereka tahu bahwa sang ratu tidak hanya menjaga laut, tetapi juga hati manusia. Ia adalah simbol keadilan, kasih sayang, dan keberanian. Beberapa tahun kemudian, dunia mulai berubah. Perlakuan terhadap pekerja migran semakin membaik, dan manusia mulai lebih peduli terhadap lingkungan. Meskipun masih banyak tantangan, ada harapan yang terus menyala. Di tengah semua ini, Nyi Roro Kidul tetap mengamati dari istananya, memastikan bahwa keseimbangan tetap terjaga. Dan ketika malam tiba, dengan bulan yang bersinar di atas laut, terdengar bisikan halus dari ombak. Aku adalah bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dariku. Selama dunia ini hidup, aku akan selalu ada. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif.